Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi dan masih tentu di kitab Yeskil. Ini baru tema yang ketiga. Kita ambil tema panggilan Yeskil. Ya, ini kita akan melihat beberapa fakta dulu tentang panggilan Yeskil. Kemudian kita akan menerapkannya kepada panggilan kita ya secara umum tentu kepada dunia kekristenan saat ini ya. Karena firman Tuhan itu tentu sesuai dengan kondisi kita saat ini ya. Kita hati-hati, kita ambil dulu, lihat konteksnya bagaimana kondisi Yeskil ketika dia dipanggil Tuhan dan bagaimana juga kondisi kita saat ini ya. Nah, mari kita melihat dulu, kita ulangi dulu sedikit. Yeskil itu, dia itu dibuang bersama-sama dengan Yoyakin, Raja Yoyakin. Itu kalau kita melihat dalam pelayanan Yeremia, kalau kita melihat itu, Yeremia melayani 5 raja terakhir kerajaan Yehuda sebelum runtuh kerajaan itu. Jadi Yeremia melayani Raja Yosia yang baik, kurang lebih 18-19 tahun. Kemudian melayani lagi Raja Yoyakim yang jahat itu ya. Dia melayani dia memerintah kurang lebih 11 tahun, 12 tahun. Disitulah serangan Raja Babel yang pertama ya. Di situ Nabi Daniel ikut dibuang ya, karena Raja Babel itu mengambil orang-orang yang bagus ya. Pembesar-pembesar yang begitu-begitu yang diambil. Kemudian yang kedua, habis Yoyakim itu ada Yoyakin yang hanya Yoahas dulu, habis Yoyakim itu ada Yoahas ya, yang hanya 3 bulan ya. Jadi saya ulang dulu sebentar ya, supaya jangan nanti ini. Yang pertama Yosia ya melayani di sini. Yeremia melayani 18 tahun, 19 tahun. Kemudian ada suatu raja yang hanya 3 bulan, Yoahas namanya. Kemudian ada Yoyakim, ini yang 11 sampai 12 tahun. Disinilah serangan pertama Raja Babel yang membawa Nabi Daniel ya. Kemudian habis Yoyakim ada 3 bulan lagi raja. Ini semuanya raja jahat ya, Yoyakin namanya. Ah, itu yang serangan kedua Raja Babel, diambil semua. Rajanya juga semuanya, pembesar-pembesar, termasuk disitulah Yeskil diangkat. Dia sebagai imam ya. Dibuang dia ke negeri orang Kasdim, Babel sana ya. Kemudian dari situ baru ada satu raja lagi ya. Terakhir itu Sedekia. Itu memerintah 12-13 tahun. Barulah runtuh kerajaan Yehuda. Nah, jadi Imam Yeskil sudah ada dia di Babel ketika datang panggilan itu. Ya, dia udah ada kurang lebih 4 tahun di Babel. Ya, barulah datang firman Tuhan kepada Yeskil untuk berbicara secara khusus kepada orang-orang Israel yang masih ada di Yerusalem ya. Dan bait suci kan belum dihancurkan. Jadi bait suci itu dihancurkan setelah terakhir Sedekia menjadi raja, itu terakhir di tahun ke-12 ke-13, baru di situ bait suci dihancurkan. Jadi orang Israel waktu Yeskil sudah di Babel, itu orang Israel kurang lebih, ini kalau dia 4 tahun ya, itu kurang lebih 9 tahun itu masih ada di masih belum runtuh kerajaan Yehuda itu. Ya, nah disitulah Yeskil 24 pasal pertama, pasal 1 sampai pasal 24 kitab Yeskil ini ditujukan kepada kerajaan Yehuda yang belum runtuh tapi hampir runtuh lah, yang sudah dipastikan runtuh itu sebenarnya ya, karena sudah divonis oleh Tuhan. Nah, mari kita melihat dulu panggilan Yeskil ini ya. Dia dapat panggilan Tuhan. Mari kita baca dulu pasal yang kedua ini. Dikatakan setelah dikasih penglihatan ya tentang kemuliaan Tuhan, Yeskil, nah kemudian baru Yeskil dipanggil. Ayat pasal 2 ayat 3 kita akan baca beberapa hal aja dulu mengenai panggilan Yeskil.
agar kita tahu nanti bagaimana kondisinya Yeskil dan kita terapkan di kondisi kita saat ini. Nah, mari kita melihat ini pasal 2 ayat 3 ya. Katakan di sini, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga." Nah, jadi kita lihat di sini, Yeskil disuruh diutus bukan kepada Israel dalam arti dijamin Israel akan mendengar suara kenabian, yang enggak begitu. Malah di sini dikatakan di ayat 5, baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, kata Tuhan. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Jadi seolah-olah begini, pokoknya aku utus kamu lah, Yeskil, bicaralah kepada mereka. Ya. Mereka mau dengar atau enggak itu enggak masalah. Ya, karena aku tahu mereka orang pemberontak. Yang penting mereka tahu bahwa ada seorang nabi. Ya, jadi kadang-kadang agak ini juga ya, agak lucu juga gitu kalau orang diutus gitu. Tuhan sudah tahu itu nggak akan didengar, ya. Tapi diutus juga, ya. Hanya sekedar yang penting mereka tahu, kaum pemberontak ini tahu bahwa ada seorang nabi, itu aja ya. Ya. Bahkan dikatakan di sini ayat 7, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah adalah pemberontak, ya. Bahkan di bagian lain dikatakan tegas bahwa mereka tidak akan mendengarkan, ya. Perhatikan ini ya. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, ini pasal 3 ya ayat 7. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Itu sebabnya ketika Tuhan mengutus Yeskil diberikan ketegaran hati juga. Ayat 8. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Karena memang harus dikuatkan Yeskil, ya. Kalau enggak dia akan menjadi lemah lah, karena omongannya enggak akan didengar. Bayangkan kalau orang diutus, kamu bicara sama dia tapi kamu nggak akan didengar di sana. Ya kan nggak enak, ya. Udah pasti dia bukan hanya tidak didengar. Kalau kasus Yeremia, malah Yeremia mendapat perlawanan, mendapat penderitaan, serangan, bahkan nyawanya ya. Kalau Yeremia itu tradisi mengatakan akhirnya Yeremia mati digergaji itu di Mesir ya. Jadi memang ini benar-benar Tuhan harus menegarkan atau menguatkanlah hati hambanya ini supaya bisa menghadapi ya. Di sini dikatakan bahwa ayat 6 ya pasal 2 dibilang, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka. Dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Artinya begini, Israel itu pasti akan melawan. Dia bukan hanya diam aja, kalau hanya diam aja masih lumayan ya. Kita ngomong orang diam aja, ya itu masih lumayan. Kalau ini enggak, mereka akan serang balik, ya. Bahkan menyindir, bahkan bisa membahayakan kehidupan kita, ya, kehidupan hambanya ini. Itu sebabnya Tuhan menguatkanlah, ya. Jangan takut, ya. Dan pokoknya aku tegarkan. Ini di sini saya coba dulu kita belajar secara umum dulu ya. Hamba Tuhan itu yang dipanggil ya, yang benar-benar dapat panggilan, dapat kasih karunia, dapat anugerah. Itu tanda panggilannya itu bukan berarti perkataannya pastilah diterima ya, bahwa dia akan disambut oleh orang banyak, dia akan diterima akan dilulukan seperti itu ya. Karena justru biasanya itu nabi palsu yang disambut itu ya. Karena nabi palsu selalu bicara damai sejahtera. Podeknya kalau nabi palsu itu ngomongnya tenang aja lah, Tuhan mengasihi kamu, damai sejahtera, kamu nggak apa-apa kok katanya. Ya, nggak ada dosa di sini, Tuhan sudah membereskan pele semuanya. Membuat orang itu ya senang mendengarnya ya. Umat Tuhan yang umumnya ya dia senang dengan dengar suara-suara nabi palsu. Itu yang mendapat sambutan
Tapi kalau nabi-nabi yang sejati itu, nabi-nabi Israel itu justru orang-orang yang bicara ke realita, bicara keadaanmu itu berbahaya, engkau punya dosa penyembahan berhala, dan kalau engkau tidak bertobat, engkau akan binasa. Nah, pesan-pesan seperti ini ya jelas ditolak. Ya, ditolak oleh orang-orang yang sedang nyaman di bait suci dengan segala ibadahnya, mendapat uang, jabatan dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita melihat orang dipanggil Tuhan, kalau dia tidak didengarkan, dicuekin, terus kita bilang itu tandanya kamu nggak dipanggil Tuhan. Terus kalau kita lihat ada seorang dipanggil Tuhan, terus kita bilang dia mendapat sambutan, kita bilang ini dia nih, hamba Tuhan yang diberkati ini nih ya, disambut dia, apalagi dapat uang, dapat itu. Hati-hati saudaraku menilai seperti itu, hati-hati ya. Yesus sajalah kita ambil contoh lah ya. Dia itu apalah kurangnya, dia itu menyampaikan segala dengan mujizat apa semuanya, tapi hasilnya apa? Setelah 3,5 tahun melayani, ya hasilnya seluruh orang banyak berteriak, salibkan dia, itu dia ya. Kemudian bukan cuma itu aja, bahkan muridnya yang satu, Yudas itu menyangkal dia, yang satu Yudas itu menjual dia, yang Petrus itu menyangkal ya. Semua muridnya lari meninggalkan dia ya. Jadi janganlah ya kita membayangkan kalau khotbah misalnya, tapi saya nggak mengatakan bahwa orang yang dipanggil Tuhan kalau pasti ditolak, nggak gitu juga. Ini saya memberi contoh, misalnya Petrus khotbah ya, pada berapa, akhirnya ada 3.000 orang ya bertobat, 5.000 orang. Dia khotbah itu bagus itu kan, khotbah orang dihajar di apa dengan Roh Kudus, bertobat dia. Tapi Stefanus juga khotbah bagus. Alkitab mencatatnya, bahkan dia martir pertama. Waktu Stefanus mati itu, dia dilempar batu, itu Tuhan Yesus berdiri menyambut. Karena aku melihat anak manusia berdiri, nggak duduk di sebelah kanan Bapa. Padahal biasanya kan dibilang Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Ini nggak, berdiri, menghormati datangnya seorang martir pertama. Itu Stefanus. Setelah dia khotbah, jadi ya bukan 3.000 orang bertobat, malah 3.000 batu itu menghantam dia, matilah dia. Jadi jangan lihat yang lahiriahnya lah ya. Seorang tuh dipanggil atau enggak, terus dilihat, kalau yang ini berhasil nih, diurapi nih, karena disambut, ya, dapat uang banyak dari pelayanannya. Yang gitu-gitu nanti kita lihat lah ya. Nggak begitu ya. Orang yang dipanggil Tuhan itu tandanya nanti dilihat di sini. Dia makan firman. Ini kita lihat ya. Ini yang kita masuk, kita sambung lagi ya. Panggilan Yeskil. Mari kita lihat dulu pasal 2 ya. Selanjutnya ya, dikatakan di ayat 8. Saya baca ya. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini ya. Disuruhlah Yeskil, kau jangan berontak ya. Terimalah ini. Ya, agak lucu di sini dibilang, ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang akan kuberikan kepadamu. Ternyata Yeskil itu diberikan gulungan kitab. Kalau dibilang di ayat 9 itu dikatakan dipegangnya sebuah gulungan kitab ya. Nah, sudah gitu Yeskil disuruh ditulis timbal balik gulungan kitab ini, isinya itulah isinya firman. Berisi nyanyian-nyanyian, ratapan, keluh kesah, rintihan. Karena memang kondisi Israel itu membuat orang yang sejati itu ya, yang dipenuhi roh Tuhan itu pastilah mengeluh. Kondisinya itu sangat-sangat menyedihkan ya. Nanti kalau kita melihat nih, ada penyembahan berhala yang luar biasa di bait suci. Ya, para tua-tuanya juga nyembah berhalanya habis-habisannya. Nanti kita melihat itu bagaimana. Tapi itu harus dilihat oleh seorang yang melihat ya, mendapat kasih karunia untuk melihat ya. Kayak Yesus lah di bait suci ya. Itu di bait suci itu waktu sebelum Yesus datang, mereka sedang damai sejahtera, sukacita, mereka berdagang semua melakukan ritual ya, korban-korban persembahan semuanya itu nggak ada masalah ya. Kusuk lah istilahnya. Baru ketika Yesus datang, Yesus melihat ada di situ perdagangan ya. Itu bait suci dijadikan sarang penyamun. Tapi cuma Yesus saja yang lihat itu, yang lain yang enggak.
Ya, nah disitulah baru terjadilah kekacauan lah istilahnya. Yesus marah karena ya kau bikin rumah Bapakku menjadi sarang penyamun ya. Jadi keluhan, rintihan atau apa ratapan ini ya, itulah firman yang intinya ya yang dimakan oleh Yeskiel itu ya. Ya tentu Yeskiel menyampaikannya melalui banyak simbol-simbol dan macam-macam yang kita lihat. Tapi intinya itu adalah suatu keluhan, suatu ratapan, suatu rintihan dan melihat kondisi kerajaan Yehuda yang bebal begitu ya, kepala batu, terjadi banyak penyembahan berhala, penumpahan darah, ketidakadilan dan macam-macam lah. Udah semuanya numpuk di situ ya. Tapi ingat ya, itu hanya dilihat oleh orang yang bisa melihat. Kalau orang nggak melihat, nggak ada rasa apa-apa. Karena di sebelum bait suci runtuh di kerajaan Yehuda itu, mereka tetap melakukan ibadah mereka. Mereka tetap melakukan ritual mereka. Masih banyak nabi-nabi di situ. Ada imam-imam di situ. Makanya waktu Yeremia bernubuat, Yeremia mau dibunuh karena dia mengganggu kedamaian. Mereka bilang, kita nggak kekurangan imam, kita nggak kekurangan nabi-nabi, ada kok semuanya di sini ya. Jadi ritual itu tetap jalan ya. Tapi yang sesungguhnya inilah kenyataannya. Kemudian dimakanlah gulungan kitab itu ya. Dikatakan di sini ayat 3 pasal 3 ya. Firman-Nya kepadaku, kata, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Kemudian ketika dimakan itu ayat 3 itu pasal 3 ayat 3, lalu aku memakannya, katanya di sini Yeskiel bilang, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Ini manis seperti madu waktu dimakan firman Tuhan itu oleh si Yeskiel ini. Sama seperti ketika Yeremia itu datang firman Tuhan kepada Yeremia, Yeremia sangat menikmatinya. Tapi ketika dia harus menyampaikan firman Tuhan itu kepada kaum Israel, nah disitulah masalah, pergumulan. Karena Israel tidak menerima, Israel memberontak dan sebagainya. Ya, oke lah, saya rasa ini cukuplah mengenai panggilan Yeskiel lah ya. Kita nantikan secara session berikut ini kita akan melihat pesan-pesan Yeskiel itu apa ya. Tapi intinya firman itu dimakan oleh Yeskiel. Ini yang mau saya sekarang kita pindah ya. Kita aplikasikanlah dulu ya kepada kondisi kita saat ini. Nah, ini dia ya. Sekarang apakah kondisi dunia kekristenan saat ini sama dengan kerajaan Yehuda yang akan runtuh? Ini dulu harus kita lihat dulu. Tapi sekali lagi ya, apa yang kita sampaikan, yang kita lihat di sini itu hanya berlaku bagi orang-orang yang melihat. Kalau orang-orang yang enggak, dia merasa dunia kekristenan biasa-biasa aja. Enggak ada yang salah. Apanya yang salah? Kita semua di sini melakukan penginjilan, penggembalaan, kita semua di sini melakukan itu, semua jiwa-jiwa bertobat juga apa semua, nggak ada masalah. Apa yang masalahnya? Ya, cuma sama seperti itu kerajaan Yehuda sebelum datang keruntuhan itu nggak ada yang mempermasalahkan. Sama seperti di bait suci ketika sebelum Yesus datang, nggak ada yang mempermasalahkan apapun yang terjadi di bait suci itu. Ya. Nggak ada masalah itu bukan karena nggak ada masalah, tapi belum ada orang yang ngasih tahu masalahnya, ya. Nah, mari kita melihat dulu apa masalahnya dunia kekristenan ini, ya. Kenapa? Tapi saya tahu ya, kita ingat ya, kita menyampaikan sesuatu, ini pasti ditolak oleh dunia kekristenan, pastilah, ya, karena itu membongkar aib dunia kekristenan. Ya siapa yang mau itu ya. Tapi kita sebagai pelayan Tuhan yang setia, ya kita harus sampaikan ya apa yang sebenarnya itu dunia kekristenan itu, sebenarnya dia itu siapa ya. Tentu kita lihat kitab Wahyu inilah yang kita bisa kasih karena kitab ini memang simbol ya.
Di sini ada 3 perempuan yang disimbolkan gereja. Ya, kita tahu kalau gereja itu simbolnya perempuan. Jadi kalau perempuan di kitab Wahyu itu pasti simbol gereja. Cuma di sini yang 3 perempuan ini beda-beda. Ada perempuan di pasal 12 yang melahirkan putra-putra Elohim itu. Ya. Ada perempuan yang di pasal 17-18 yang disebut pelacur itu. Ada lagi satu perempuan yang disebut mempelai anak domba yang di pasal terakhir itu 21 itu, ya. Nah, 3 perempuan ini masing-masing tentu simbol daripada gereja atau umat Tuhan. Ya, cuma dia beda. Kalau yang di pasal 12 itu perempuan yang melahirkan putra-putra Elohim. Ini perempuan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Karena perempuan ini ya dikelilingi oleh matahari. Di kitab Maleakhi itu matahari kebenaran itu adalah Kristus. Jadi ini perempuan dipenuhi oleh Kristus. Di mana bulan yang simbol-simbol itu, pantulan-pantulan itu sudah di bawah kakinya. Perempuan ini juga dipimpin oleh 12 bintang. Kalau saudara baca nanti ya Wahyu 12 ayat 1 ya. 12 itu angka pemerintahan Elohim ya. Dipimpin dia oleh putra-putra Elohim. Nah, kemudian hasilnya dia melahirkan seorang putra, tim itu ya, kelompok itu yang akan memerintah. Jelas ini perempuan yang bagus lah ya. Tapi yang di pasal 17 ada juga perempuan, tapi itu disebut pelacur. Nah, ini yang akan dihakimi. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri daripada perempuan pelacur ini, itu saudara lihat ya, perhatikan nanti dengan dunia kekristenan ya. Coba perhatikan ini ya. Dikatakan di sini perempuan ini pelacur besar duduk di atas, ini sebenarnya bahasanya simbol. Air yang banyak itu adalah orang banyak, mayoritas. Jadi perempuan ini adalah gereja mayoritas ini ya. Gereja mayoritas, tanda kutip, gereja pelacur ya. Kemudian ciri berikut, wanita ini duduk di atas binatang. Jadi wanita, gereja, tapi ditopang binatang itu simbol daripada pemerintahan manusia. Kalau di kitab Wahyu ya, kita nggak bisa buktikan langsung dulu karena nanti habis waktu kita ya. Yang penting ini dulu lah, kita mengenali dulu siapa ini perempuan yang di Wahyu 17 ini, ya. Yang jelas perempuan itu gereja, itu jelas itu karena Adam itu simbol daripada Kristus, Hawa tentu simbol daripada mempelai Kristus ya, gereja ya. Oke. Ini wanita ini duduk di atas binatang. Dia ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Nah, kalau orang yang melihat ya tahu bahwa denominasi itu ya, itu gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Artinya hierarki manusia memerintah di situ. Saudara, tiap denominasi pasti ada tokohnya yang memerintah di situ, manusia yang mengatur, yang berkuasa, yang menentukan segalanya di situ, ya. Kemudian perempuan ini disebut ya, perhatikan ayat 5. Pada dahinya ada sebuah nama. Nama ini bukan nama kayak nama saya Irnawan, bukan begitu. Ini nama ini adalah simbol daripada reputasi, karakter, karyanya dia. Itu nama ya. Dan namanya ini adalah Babel yang besar. Nah, Babel di sini ini kan kota yang dibangun oleh Nimrod itu. Babel besar di sini itu simbol daripada gereja yang dibangun oleh pemerintahan manusia, oleh manusia masuk di situ yang mengatur. Ya. Nah, kalau kita mau melihat lagi dari mana ini asalnya ini kok gereja bisa diatur sama manusia, ya. Itu ada di Kisah Para Rasul 20. Saya sudah sering bicara begitu ya. Paulus bilang di antara kalian ada beberapa orang nanti dengan ajaran palsu kalian tarik murid-murid kepada diri kalian. Jadi di Kisah Para Rasul 20 itu ada serigala ganas menyerang gereja dan para pemimpinnya itu yang diserang. Mereka akan bangkit melayani tapi menarik murid kepada dirinya, membangun kerajaan sendiri. Itulah dia Babel itu. Kayak Nimrod yang dibangun oleh dia bangun kerajaan sendiri untuk kemuliaannya sendiri. Seperti itulah dia Babel besar. Babel, perempuan pelacur, itulah dia gereja. Itulah dia dunia kekristenan saat ini. Orang yang melihatlah ya. Karena kalau nggak melihat ya udah nggak apa-apa. Berarti ya nggak melihat ya. Karena masalahnya ini persoalannya melihat atau tidak ya. Nah, oke. Jadi
perempuan ini, saudara lihat di pasal 18, ini akan runtuh, gereja ini, Babel ini akan runtuh. Ya, akan terkena penghakiman. Kalau saudara baca ini semua penghakiman ini atas Babel itu jelas ya. Bahwa di hari kedatangan Kristus ya, salah satu tugas itu nanti kita melihat di situ tawan yang ketujuh itu kedatangan Kristus Yesus itu adalah menghakimi gerejanya itu, menghakimi dunia kekristenan. Jadi kalau saya mengatakan begini, ya ada banyak orang kan Yesus datang mengangkat orang-orang kudus ke sorga. Enggak akan itu yang terjadi. Yang terjadi kedatangan Kristus adalah menghakimi dunia kekristenan saat ini. Penghakiman. Makanya pasal 18 ayat 4 katakan begini, "Hai umatku, keluarlah daripadanya, daripada Babel ini, daripada perempuan pelacur ini. Jangan ambil bagian," katanya, "supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya." Jadi dunia kekristenan ini penuh dengan dosa-dosa, cuma ya itu dosa-dosanya sudah menjadi ajaran sehingga sudah dibenarkan. Misalnya saya beri contoh satu, ya, atau tiga lah ajaran ini ya, Ijebel, Biliam, Nikolaus. Misalnya Ijebel, itu ajaran yang merampas otoritas karena Ijebel itu merampas otoritas Ahab suaminya. Nah, gereja ini sekarang denominasi itu orang-orang yang merampas otoritas gereja. Otoritas gereja itu sebenarnya organisme kan, otoritas hayat. Kan Yesus bilang, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Aku pemimpinmu ya. Tahu? Denominasi, bangunlah pemimpin-pemimpin ini. Ini gerejaku, ini kerajaanku, ini pelayananku, ini ya udah. Itulah perampasan itu. Tapi sudah jadi ajaran, sudah dibenarkan. Nggak apa-apa kok. Memang semua juga begitu. Nah ya, satu. Kedua, Nikolaus. Nikolaus itu artinya menaklukkan kaum awam. Ini pun sudah jadi ajaran. Para pemimpin ini bilang, kami ini kaum Lewi, ya kalian harus memberikan apa uang, perpuluhan, apa semuanya dan sebagainya. Pokoknya kami inilah ya, bahkan ada ajaran penundukan diri, tudung rohani lah, apa-apa kami ini biji mata Tuhan dan macam-macam lah ya. Intinya menaklukkan kaum awam sehingga umat Tuhan itu ya tetap takut sama para pemimpin itu. Takut nanti dibilang memberontak dan sebagainya. Tapi sudah jadi ajaran, sudah dibenarkan itu. Kemudian Bileam, dagang. Ini juga dibenarkan. Kan katanya di Alkitab juga ada tertulis, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Jadi kalau kami melayani Tuhan full time, ya wajarlah kami mendapat uang. Ya. Dari ini. Itu enggak wajar. Karena Paulus, Petrus, Rasul Yohanes semuanya enggak ada yang melakukan seperti yang dilakukan oleh para pemimpin denominasi sekarang, enggak ada. Ya. Jadi itu dagang, ya, dagang itu ajaran Bileam. Tapi sudah jadi ajaran sehingga sudah dibenarkan. Ya, sudah dibenarkan. Itu makanya dunia kekristenan tidak bisa lagi dirubah. Itu sudah sistem. Sudah kosmos, istilah Yunani itu sistem, sudah begitulah aturan mainnya, ya. Jadi kalau sistem itu kan grup kelompok-kelompok yang saling terkait ya, bekerja sama dengan satu aturan tertentu. Jadi kalau dalam kekristenan ini kelompok denominasi, kelompok sekolah-sekolahnya ya, teologi apa semuanya, ada lembaga-lembaga sinode atau ini mereka udah satu sistem yang bergerak dengan satu aturan tertentu. Yaitu tentu aturannya ya kemuliaan manusia, ya profit, ya uang, ya mamon dan sebagainya. Udah begitu. Jadi itu sudah nggak bisa lagi dirubah ya. Hanya satu kemungkinan kalau orang mau benar-benar mendengar panggilan Tuhan, mau melayani Tuhan, nggak ambil bagian dalam dosa-dosa itu, ikuti Wahyu 18 ayat 4 ini. Pergi keluar. Meninggalkan sistem itu, melayanilah di sini. Ya, kira-kira begitu. Oke. Terus, apa kira-kira panggilan kita ini? Ya, ini kayak J-Skill juga ini. Ya. Kita makanlah firman Tuhan, kita nikmatilah firman Tuhan. Yesus bilang di Yohanes pasal 6, ya. Apabila engkau nggak makan darahku, minum dagingku, makan dagingku, minum darahku, engkau nggak mempunyai hayat, ya. Kita makanlah, kita nikmati, ya. Kita nikmati firman Tuhan, setelah itu kita sampaikanlah itu. Tapi yakin, Bapak Saudara, kita tidak akan didengarkan. Itulah faktanya, ya. Kalau ada yang mendengarkan, puji Tuhan. Berarti dia nggak hanya dipanggil, dia dipilih juga, mendapat kasih karunia untuk
menjadi pemenang, katakanlah begitu ya. Tapi secara umum ini saya mengatakan pesan-pesan Tuhan kepada dunia kekristenan itu pasti tidak didengarkan. Apalagi yang membongkar dunia kekristenan itu adalah perempuan pelacur yang di pasal 17. Siapa yang mau percaya itu? Ya, bahwa perempuan pelacur itu akan dihakimi nanti, akan dihancurkan ketika kedatangan Tuhan. Siapa yang percaya? Karena dalam kekristenan pengajaran justru kebalikan. Itu Yesus datang menyambut, membawa kita pergi ke sorga katanya. Enggak gitu kok. Ntar aja lihat ya. Yesus datang bukan untuk membawa orang ke sorga, ke sana, enggak. Dia datang untuk menghakimi umatnya. Ya, itulah dia perempuan pelacur itu. Ya. Dan tentu kalau para pemenangnya dia datang ya untuk tampillah di bumi ini, memerintah di bumi ini. Jadi beda sekali lah ya. Tapi kesimpulannya bagaimana? Jadi beginilah ya. Sebagaimana Yehezkiel dipanggil di zaman kerajaan Yehuda yang meruntuh itu, nggak didengarkan pesannya. Demikian juga kita yang di sini dipanggil. Kita sampaikan berita kepada dunia kekristenan. Yakinlah tidak akan didengarkan. Ya. Kalau ada orang yang mendengarkan, puji Tuhan. Berarti orang itu mendapat kasih karunia untuk menjadi para pemenang. Ya orang-orang sederhana ya. Saudara jangan pikir bahwa karena kalau dia sudah orang-orang yang udah melayani dalam kekristenan sudah top ya dengan uang, jabatan ya, kemuliaan manusia itu enggak akan lagi. Makin nggak mungkin ditegur itu ya. Makin dia posisinya tinggi, makin dia merasa ya nggak mungkin lagi dia bisa mendengar. Tapi yang penting kita sebagai pelayan Tuhan yang dipanggil Tuhan, kita setia aja lah ya. Sampaikan aja firman Tuhan apa adanya. Yang kita sampaikan begini, dunia kekristenan akan dihakimi ya. Karena dunia kekristenan adalah perempuan di Wahyu pasal 17 itu, perempuan pelacur atau Babel itu, itulah dia dunia kekristenan dan akan runtuh, hancur. Siapa justru ada panggilan untuk umat Tuhan. Pasal 18 ayat 4 Wahyu, keluarlah dari situ. Jangan ambil bagian dalam ajaran Ijabel, Bilam, Nikolaus, main uang, jabatan, cari untung dalam pelayanan. Jangan di situ. Karena kedatangan Kristus, ingat ya, bukan untuk mengangkat orang ke sorga, enggak. Kedatangan Kristus untuk menghakimi salah satu itu tuh, perempuan pelacur itu, dunia kekristenan. Ini pesan jelas tidak akan diterima. Tapi apapun juga itu, seperti firman Tuhan bilang, yang penting orang tahu masih ada nabi, masih ada orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.